Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Arianto Wibowo dengan NIM 4424098 dari kelas 442D25 Fakultas Komunikasi dan Bahasa di Universitas Dina Sarana Informatika Cabang Cengkareng. Di sini saya akan menjelaskan dampak genosida di Palestina terhadap perekonomian dunia, mata kuliah pendidikan agama Islam, dengan dosen pengampu Ibu Desi Suryani, sarjana sosial Islam dan magister manajemen. Pertama, konflik yang berkecamuk di Palestina, khususnya tindakan yang dianggap sebagai genosida terhadap rakyat Palestina oleh berbagai organisasi internasional dan pengamat HAM atau hak asasi manusia, tidak banyak menyisakan luka kemanusiaan mendalam, tetapi juga membawa efek berantai ke dalam sistem global, termasuk sektor ekonomi dalam dunia yang saling terhubung secara ekonomi. Konflik lokal dapat memicu ketegangan internasional dan mengacaukan rantai pelosok global, serta memicu krisis energi dan infrastruktur pasar. Konflik ini bukan hanya tentang wilayah atau politik Indonesia, melainkan tentang posisi strategis Timur Tengah dalam tatanan ekonomi dunia. Artikel ini mengurai berbagai jalur di mana strategi kemanusiaan di Palestina berdampak luas terhadap perekonomian global. Yang pertama, saya akan menjelaskan dampak terhadap stabilitas politik dan ekonomi regional. Palestina berada di jantung kawasan Timur Tengah, sebuah kawasan yang secara historis dikenal sebagai pusat geopolitik dan ekonomi global karena cadangan minyaknya yang melimpah dan lokasinya yang strategis. Ketika kekerasan meningkat, negara-negara di sekitar seperti Lebanon, Mesir, Yordania, Suriah, dan Iran terpengaruh secara langsung dan tidak langsung. Konflik ini memicu instabilitas politik, memperkuat kelompok ekstremis, dan mempersulit hubungan diplomatik antara negara-negara di kawasan. Ketidakstabilan ini kemudian mengganggu investasi jangka panjang, memperlambat pertumbuhan ekonomi regional, dan membuat investor global enggan menanamkan modal di kawasan yang dianggap berisiko tinggi. Yang kedua, lonjakan harga energi dan krisis energi global. Salah satu jalur dampak paling langsung adalah sektor energi negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Iran, dan Uni Emirat Arab merupakan pengekspor utama minyak dunia. Ketika konflik di Palestina memicu eskalasi yang mengakibatkan negara-negara ini, pasar global segera bereaksi. Lonjakan harga minyak sering terjadi akibat ketakutan terhadap gangguan pasokan. Dalam beberapa kasus, kekhawatiran ini terhadap kemungkinan penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz menyebabkan harga minyak mentah melonjak secara signifikan. Harga energi yang tinggi berdampak langsung pada biaya produksi, transportasi, dan inflasi global, terutama di negara-negara berkembang dan negara pengimpor energi besar seperti India, Jepang, dan sebagian besar Eropa. Efek domino ini tidak hanya meningkatkan harga barang konsumsi, tetapi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi karena daya beli masyarakat menurun. Selanjutnya, yang ketiga, ketegangan perdagangan internasional dan boikot ekonomi. Genosida di Palestina telah memicu respon global berupa gerakan boikot, investasi, dan sanksi terhadap negara-negara perusahaan yang dianggap terlibat langsung atau tidak langsung dalam
pendudukan dan kekerasan. Gerakan BDS atau yang disebut boycott divestment stations yang diluncurkan sejak 2005 semakin mendapatkan dukungan luas secara eklasik kekerasan di Gaza. Boikot terhadap perusahaan internasional yang beroperasi di wilayah pendudukan atau yang menyerupai alat-alat militer ke Israel mempengaruhi arus perdagangan global di beberapa negara. Karena masyarakat menyebabkan pemerintah meninjau ulang hubungan dagang dengan entitas terkait. Hal ini memicu ketegangan diplomatik dan memperumit lanskap perdagangan global. Selain itu, perusahaan global menghadapi dilema reputasi. Mereka harus memilih antara mempertahankan keuntungan pasar atau menjaga citra publik. Ketidakpastian ini mengganggu strategi bisnis jangka panjang dan berdampak pada harga saham. Selanjutnya yang keempat adalah biaya kemanusiaan dan beban anggaran global. Setiap konflik berskala besar memicu gelombang pengungsi, kerusakan infrastruktur, dan krisis kesehatan. Dalam kasus Palestina, ribuan orang kehilangan tempat tinggal, fasilitas kesehatan, dan pendidikan hancur. Dan jutaan orang hidup di bawah blokade ekonomi. Negara-negara donor seperti negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan anggota Liga Arab harus menyalurkan dana miliaran dolar untuk bantuan kemanusiaan. Dalam jangka panjang, alokasi dana ini dapat menekankan anggaran negara dan mengalihkan fokus dari kebutuhan domestik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan ketahanan pangan. Lembaga-lembaga internasional seperti UNRWA dan WHO juga mengalami tekanan keuangan untuk menyediakan layanan darurat, vaksinasi, dan pasokan makanan. Keterbatasan anggaran membuat respon mereka kurang optimal dan pada akhirnya memperpanjang krisis kemanusiaan serta memperbesar biaya pemulihan ekonomi pasca konflik. Selanjutnya kelima adalah efek psikologis dan ketidakpastian pasar global. Selain efek langsung, genosida di Palestina juga menimbulkan dampak psikologis di pasar keuangan global. Investor sangat sensitif terhadap ketidakpastian geopolitik. Setiap eskalasi konflik memicu aksi jual di pasar saham, lonjakan harga emas sebagai aset lindung nilai, dan fluktuasi mata uang. Indeks global seperti S&P 500, nikel, dan FTSE bisa mengalami tekanan akibat kekhawatiran terhadap meluasnya konflik ke kawasan lain atau terhadap dampak sanksi ekonomi yang saling balas antar negara. Hal ini juga mempengaruhi aliran modal global, terutama ke negara berkembang yang sangat tergantung pada investasi asing langsung. Lebih dari itu, ketegangan sosial yang dipicu oleh konflik ini termasuk meningkatnya Islamofobia, kebencian rasial, dan perpecahan politik dalam negeri di berbagai negara, menciptakan konflik yang tidak kondusif bagi stabilitas ekonomi domestik. Yang keenam atau yang terakhir, krisis moral dan transformasi ekonomi global. Konflik berkepanjangan ini juga telah memicu diskursus moral dan komunitas bisnis global. Konsumen saat ini semakin sadar terhadap isu hak asasi manusia dan cenderung memilih produk dari perusahaan yang berkomitmen pada etika dan keberlanjutan. Hal ini memaksa perusahaan
mengubah strategi bisnis dan rantai pasok mereka untuk menghindari keterlibatan dengan konflik atau rezim represif. Dalam jangka panjang, tekanan moral ini bisa mendorong transformasi ekonomi yang lebih etis dan bertanggung jawab serta sosial. Namun juga menimbulkan fiksi ekonomi karena biaya transisi tersebut tidak kecil. Negara dan perusahaan yang tidak mampu menyesuaikan diri bisa kehilangan daya saing. Kesimpulannya adalah genosida di Palestina bukan hanya tragedi kemanusiaan, melainkan juga krisis multimedisional dengan implikasi ekonomi global, mulai dari lonjakan harga energi, gangguan rantai pasok, ketidakstabilan pasar, hingga beban kemanusiaan internasional. Dampaknya dirasakan jauh melampaui batas geografis Palestina. Oleh karena itu, menyelesaikan damai dan adil atas konflik ini menjadi sangat penting, bukan hanya sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik dunia. Dunia harus menyadari bahwa konflik kemanusiaan tidak bisa dipisahkan dari dinamika ekonomi global, dan bahwa keadilan serta kedamaian adalah fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.